السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu maghrib ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita membahas bab yang ke-18, yaitu bab menampakkan keislaman kepada ibu yang notabene-nya adalah Nasrani. Nah, mengajak mereka kepada Islam. Dan kita telah sebutkan hadis tersebut, yaitu hadis dari Abu Hurairah sendiri, kisah antara beliau dengan ibundanya. Nah, kita lanjutkan bab yang ke-19, bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Apakah masih tersisa amalan berbakti, amalan birrul walidain kepada kedua orang tua, atau salah seorang dari keduanya yang sudah meninggal? Kita ingin berbakti kepada orang tua kita, ibu kita telah tiada, atau ayah kita sudah tiada lagi. Apakah masih ada jalan bagi kita seorang anak untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua yang mereka sudah tiada lagi? Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab tersebut, bahwa ada jalan-jalan, ada amalan-amalan baik yang amalan itu apabila dikerjakan maka kebaikannya akan sampai kepada kedua orang tua, manfaatnya akan dirasa dan sampai kepada orang tua walaupun mereka sudah meninggal, yaitu berbakti kepada keduanya. Cara apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal? Maka di sini kita akan sebutkan beberapa hadisnya. Ada 5 hadis insyaallah akan kita baca malam ini berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka tiada. Hadis yang pertama yaitu Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil qala akhbarani Usaid ibn Ali ibn Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yahdithul qawm qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawai syai'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba' ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma wa inqadh ahdihima wa ikram sadiqihima wa silatur rahim allati la rahima laka illa min qablihima. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghasil telah mengabarkan kepadaku Usaid bin Ali bin Ubaid dari bapaknya bahwasanya Abu Usaid dia menyampaikan kepada suatu kaum, dia mengatakan kunna 'indan nabi, dulu suatu ketika kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba seorang lelaki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah masih tersisa kesempatan untukku berbakti kepada kedua orang tua
yang keduanya telah meninggal. Apakah masih tersisa untukku untuk berbuat baik kepada mereka berdua? Kata Nabi SAW, iya. Ya, khisalun arba'. Ada 4 hal yang bisa engkau lakukan untuk kedua orang tuamu sebagai bentuk baktimu kepada keduanya. Yang pertama, ad-du'a lahuma. Berdoa untuk keduanya. Kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya, mendoakan kebaikan. Ya Allah, ringankan hisab kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunkan dosanya. Ya Allah, rahmati keduanya. Ya Allah, lapangkan kuburnya. Ya Allah, permudah perjalanannya dan kehidupannya di alam barzakh. Wal istighfar lahuma, dan yang kedua engkau bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuamu, dan memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal termasuk birrul walidain, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, wa infaq ahdihima. Yang ketiga, engkau menjalankan perintah keduanya atau wasiat keduanya. Kau jalankan, kau laksanakan. Ya, tentunya wasiat di sini adalah wasiat-wasiat yang masyru' atau wasiat-wasiat yang mubah untuk dijalankan. Adapun wasiat-wasiat yang melanggar syariat atau wasiat-wasiat yang aneh-aneh, ya, yang tidak perlu untuk dijalankan, bahkan itu menentang syariat, berlawanan dengan syariat Nabi SAW, maka jangan engkau jalani. Ya. Sedangkan dia masih hidup saja, kita tidak boleh menjalankan perintahnya yang bertentangan dengan syariat atau dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, apalagi setelah dia telah tiada. Wa ikram sadiqihima, dan yang keempat, engkau memuliakan teman-teman orang tuamu. Ya, engkau menjalin hubungan baik sebagaimana orang tuamu telah menjalin hubungan baik dengan temannya. Sebagaimana orang tuamu, ayahmu menjalin hubungan dengan seseorang, maka engkau juga menjalin hubungan dengan orang tersebut dengan baik setelah ayahmu meninggal. Ya. Itu dengan cara menyambung hubungan yang engkau tidak punya hubungan rahim dengan dia, melainkan hubungan keakraban orang tuamu kepada orang tersebut. Ya. Ayah kita punya hubungan dengan bapak ini. Ya. Hubungan dekat. Ya. Teman akrab, teman baik. Dan pertemanan mereka bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita meninggal, maka kita meneruskan hubungan baik dengan bapak ini yang dia adalah teman dari ayah kita. Ya. Kita nggak punya hubungan rahim dengan bapak ini. Kita tidak punya hubungan rahim dengan teman ayah kita ini, melainkan hanya sekedar hubungan, ya, antara dia dengan bapak kita, hubungan pertemanan. Orang tua kita sudah meninggal, maka kita teruskan persahabatan, menjalin hubungan baik dengan teman bapak kita, ayah kita, maka itu termasuk berbakti kepada keduanya. Apalagi menjalin hubungan dengan saudara-saudara bapak kita. Ya, om kita, paman kita, yang mereka adalah adik ataupun abang dari ayah kita. Ya, maka itu termasuk juga amalan yang dihitung sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Namun ayo ikhwan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad ini adalah hadis yang dhaif. Dari sisi sanadnya ya dhaif. Nah, sehingga ya, hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai patokan, hanya saja matannya didukung, kesahihannya didukung hadis-hadis yang lain dengan jalur yang lain. Kalau hadis yang ini dihukumi sebagai dhaif. Makanya dalam Al-Adabul Mufrad tidak semuanya hadisnya sahih. Ada juga hadis-hadis yang dhaif. Ya. Para ulama menyebutkan alasan kenapa Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis-hadis yang dhaif dalam Adabul Mufrad. Sebagaimana beliau tidak mencantumkan di dalam Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari dengan Adabul Mufrad itu beda kualitasnya. Karena Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari hanya mencantumkan di Sahih Bukhari hadis-hadis yang sahih saja. Adapun yang tidak sahih, beliau tidak cantumkan. Nah, adapun di Al-Adabul Mufrad, ya, semua hadis-hadis yang berkaitan tentang adab, tentang etika, tentang muamalah dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad.
mau sahih, mau hasan, mau dhaif dicantumkan. Ya. Untuk apa? Di antara alasannya untuk menambah maklumat kepada kaum muslimin ketika dia membaca hadis-hadis yang sahih, ternyata di sana ada hadis-hadis yang dhaif. Kalau kita tahu hadis-hadis yang dhaif dan kita tahu kedhaifannya, tahu hukum hadis tersebut dhaif. Sehingga kalau di luar kita mendengar ada orang membaca hadis ini, ya, kemudian mereka berjalan di atas hadis tersebut, maka kita bisa mengatakan hadis itu dhaif. Kami juga mendapatinya, kami juga pernah mendengarnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Makanya sebagian para ulama menyalahkan, ya, bukan menyalahkan ya, ya bahasa lebih baik yang mengkritisi, mengeritik sebagian ulama yang memisah antara sahih Al-Adabul Mufrad dengan Al-Adabul Mufrad secara umum. Ya. Sehingga hari ini ada kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi di kitab itu hanya ada hadis-hadis yang sahih saja. Yang dhaif sudah disingkirkan. Sehingga sebagian para ulama mengkritik perbuatan ini. Kenapa? Ya, menyangka bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari tidak faham kesahihan ataupun kedhaifan hadis tersebut. Imam Bukhari sengaja mengumpulkannya antara yang dhaif, yang hasan dengan yang sahih agar menjadi maklumat kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad secara umumnya tetap ada keterangan. Ya, dicantumkan hadis nomor sekian, dibuat di catatan kakinya hadis ini sahih. Hadis ini dhaif. Ya. Sehingga dengan adanya keterangan seperti itu menambah maklumat dan pengetahuan bagi kita. Oh ternyata selama ini hadis itu dhaif. Saya pernah dengar juga, oh ternyata dhaif. Ya. Nah, karena untuk mengetahui sebuah hadis itu dhaif, mungkar itu penting juga. Ya. Nah, betapa banyak amalan-amalan kaum muslimin yang dibangun hari ini dibangun di atas hadis yang dhaif. Ya. Nah, itu sebagai maklumat juga untuk kaum muslimin. Nah, kita akan baca hadis berikutnya, hadis-hadis yang sahih. Hadis berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Fayaqul ay Rabb ayu syai'in hadhihi? Fayuqal waladuka istaghfara laka. Nah. Dari Abu Hurairah marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, turfa' lil mayyit, akan diangkat untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal, akan diangkat derajat mereka setelah mereka meninggal. Ada sebuah amalan yang bisa mengangkat derajat mereka. Fayaqul, sehingga si mayit di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika derajat mereka, posisi mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya Allah, ayu syai'in hadhi? Apa yang terjadi? Ya. Apa ini? Kenapa aku bisa mendapatkan ini? Ya, dia bertanya-tanya. Ya. Mungkin istilah kita, aku ini enggak sesoleh itu. Ya. Enggak sesoleh ya sehingga bisa mendapatkan semua ini. Kenapa aku bisa mendapatkan semua ini? Maka dikatakan kepada orang tersebut, ini semua disebabkan karena waladuka istaghfara laka. Ini semua karena sebab anakmu, dia memohon ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa engkau bisa mendapatkan semua ini? Mendapatkan mahkota, dinaikkan derajat, ya, diringankan azab atau diringankan hisab, itu semua karena istighfar anakmu. Ya. Maka ini di antara amalan baik, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua yang masih bisa kita lakukan walaupun mereka sudah tiada, walaupun ibu kita telah tiada, walaupun ayah kita telah tiada, maka kita masih berkesempatan untuk berbakti kepada mereka dengan cara memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Ya. Sebagaimana doa yang ma'ruf yang sering kita bacakan, yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kita, Rabbighfirli, ya, wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu kan doa yang biasa dibacakan oleh anak-anak kita.
dan kita bacakan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka itu di antara bentuk istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan ampuni pula kedua orang tua, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku ketika aku masih kecil. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqul ya rab min aina li hadza fayaqul biistighfari waladika laka. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba, ya, kedudukannya di surga, sehingga dia mengatakan, ya Rab, kok bisa aku mendapatkan derajat ini? Ya Allah, kok bisa aku menepati tempat ini? Karena yang namanya surga, kita ketahui surga, ya, lahu darajat. Ya. Surga punya tingkatan-tingkatan. Ketika orang tua, ya, seorang ayah, seorang ibu bisa berada di tingkatan yang baik di dalam surga, dia mengatakan, ya Allah. Dia mengatakan, ya Rab, min aina li hadza? Dari mana aku bisa mendapatkan ini semua? Kok bisa aku bisa mendapatkan semua ini? Ya, kemuliaan ini. Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika anta. Ya. Ini semua dikarenakan istighfar anakmu. Dia tidak henti-henti memohon ampunan. Ya. Memohon, ya, ampunan agar diberikan kepada engkau. Ya. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya adalah al-hathu ala birril walidain ba'da mautihima. Bistighfar wa du'a. Yang pertama, motivasi dan dorongan agar seseorang berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya sudah tiada, dengan cara beristighfar untuk keduanya dan berdoa untuk orang tua kita. Berdoa untuk kedua orang tua kita. Dapat dorongan, berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka telah tiada, dengan cara beristighfar. Berarti hadis dhaif yang pertama kita baca itu didukung maknanya dengan hadis yang sahih. Tadi dalam hadis yang dhaif kita baca pertama, ya, nomor 2, di urutan nomor 2, wal istighfar lahuma, memohon ampun untuk keduanya. Ya. Dan di hadis yang sahih ini disebutkan juga cara berbakti kepada kedua orang tua itu dengan cara beristighfar. Ya. Maka ini sebuah amalan yang sampai kepada kedua orang tua, yang mereka juga merasakan manfaatnya dikala seorang anak memohon ampunan kepada ayah ataupun ibunya yang telah tiada. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fihi tarbiyatu abna ala ta'atillah hatta yantafi bihi al-aba wal ummahat. Ya. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaknya, ya, orang tua mentarbiyah, mendidik anak-anaknya agar mereka taat kepada Allah, sehingga ketaatan si anak bermanfaat untuk dirinya, untuk si ibu, untuk si ayah ketika mereka sudah tiada. Ya, karena ketaatan si anak bisa taat itu hasil didikan orang tuanya. Ya. Anaknya bisa seperti itu, bisa menjadi anak yang saleh, anak yang taat, anak yang baik, ya, menjadi pengajar agama, menjadi dai di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada kedua orang tuanya, berdoa kepada orang tua. Anaknya bisa seperti itu karena sebab pendidikan orang tuanya. Maka orang tua selalu mendapatkan kebaikan di akhirat. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, maka hendaknya ayah, ya, seorang ibu terus memberikan pendidikan agama. Ajarkan kepada anak sejak dini, kenalkan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Si anak itu yang harus pertama kali dia kenal adalah Allah. Kemudian Rasulnya. Ya, itu yang harus diajarkan kepada anak, mengenal Allah, ma'rifatullah. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa orang-orang tua kita dari dulu sampai saat ini, dan kita juga mengajarkan anak-anak kita seperti itu, untuk mengenal Allah. Ya. Siapa yang menciptakan, kita sebutkan namanya Abdullah, siapa yang menciptakan Abdullah? Allah.
Abdullah kalau perlu apa-apa mintanya sama siapa? Minta sama Allah. Gimana kalau berdoa Abdullah? Angkat tangan begini berdoa. Ya Rabbi, ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, ampunkan orang tua kami. Kita ajarkan sebagaimana orang-orang tua kita dulu mengajarkan kita seperti itu. Dan kita ajarkan juga anak-anak kita seperti itu. Ya, ajarkan mereka tentang tauhid sesuai dengan nalar mereka. Ya, disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka pahami. Ya. Nah, dari sejak dini anak harus diajarkan agar besarnya mereka ingat kepada kita, ya, dan ingat untuk mendoakan kita terlebih kalau kita sudah tiada. Nah, karena anak kalau dia sudah ingat kepada Allah, maka dia akan ingat kepada kita. Kalau dia sudah taat kepada Allah, dia akan ingat kepada kita. Tapi kalau dia kepada Allah sendiri tidak takut, tidak ingat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, boro-boro mengingat kita. Boro-boro untuk mendoakan kita, untuk dirinya sendiri saja mungkin dia tidak peduli. Dia lupa untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya. Maka orang tua sejak dini dia memberikan pendidikan, dia mentarbiah anak-anaknya agar taat kepada Allah, takut kepada Allah dengan cara dia kenali Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Siapa itu Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dia kenalkan. Dia ajarkan anak-anaknya sehingga ilmu tersebut bermanfaat dan dia tumbuh dengan baik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis berikutnya. Haddatsana Musa. Baik, hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Kunna 'inda Abi Hurairah lailah. Ya. Kata Ibnu Sirin salah seorang tabi'in. Ya. Kami pernah bersama Abu Hurairah di suatu malam. Ya. Abu Hurairah berdoa. Abu Hurairah mengatakan, Allahumma gfirli Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunkanlah Abu Hurairah. Dia berdoa menyebut namanya sendiri. Abu Hurairah berdoa, ya Allah, berilah ampunan untuk Abu Hurairah. Ya Allah, berilah ampunan untuk Abu Hurairah. Ampunkanlah Abu Hurairah, ya Allah, dan ampunkanlah ibuku. Dan ampunkanlah ibuku. Waliman istaghfara lahuma, dan ampunkan pula orang-orang yang memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Ibnu Sirin mendengar hal ini. Maka kata Muhammad bin Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Ketika kami mendengar doa Abu Hurairah, maka kami langsung mendoakan Abu Hurairah dan ibunya agar kami masuk ke dalam doa Abu Hurairah juga. Ya, agar kami masuk ke dalam doa Abu Hurairah. Karena doa Abu Hurairah, ya Allah, ampunkanlah Abu Hurairah dan ibuku, dan ampunkan pula orang-orang yang memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan untuk ibuku. Ya. Maka Ibnu Sirin pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkanlah Abu Hurairah dan ibunya sehingga kami masuk ke dalam doa Abu Hurairah. Maksudnya kami pun akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunkan juga, berilah ampun kepada orang-orang yang memohon ampun untukku dan untuk ibuku. Langsung Ibnu Sirin masuk mendoakan ya Abu Hurairah dan ibunya agar dia juga masuk ke dalam doa Abu Hurairah. Maka di antara faedah yang zahir kita bisa ambil hari ini, kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Agar apa? Agar kita masuk ke dalam doa Abu Hurairah sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ikut mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Dan mendoakan orang-orang terdahulu ini di antara ya kebiasaannya para salaf. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulu, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunlah kami, ampunkanlah kami, ampuni kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berilah ampun kepada saudara-saudara kami yang telah duluan beriman. Siapa yang telah duluan beriman? Mereka, para salaf. Akan datang, ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah mereka, para sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampunkan kami dan ampunkanlah orang-orang yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Jadi mereka saling mendoakan, mendoakan yang masih hidup dan mendoakan yang orang yang sudah meninggal. Ya, doa kaum muslimin terhadap muslim yang lain sampai enggak? Sampai. Ya. Makanya Nabi SAW ada doa jenazah. Ya. Ketika kita mendoakan jenazah, posisi kita kan orang lain. Kita nggak ada hubungan nasab dengan dia. Kita tidak ada hubungan saudara dengan dia. Kita tidak ada hubungan rahim dengan dia. Tapi Nabi mengajarkan doa. Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya. Maka doa kaum muslimin terhadap muslim yang lain, doa secara umum, maka sampai, ya, kepada mereka. Nah, maka Muhammad bin Sirin, ya, fanahnu nastaghfiru lahuma, kami langsung memohon ampun untuk keduanya agar kami bisa mendapatkan doanya Abu Hurairah, masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Abu Hurairah dia bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar dirinya diampuni. Ya. Dan ibunya juga. Dan ini termasuk contoh berbakti kepada kedua orang tua, memohon ampun kepada ibu. Bahkan dikisahkan Abu Hurairah ketika bermain dengan anak-anak kecil, ya, sambil memeluk anak kecil dia mengatakan, wahai anakku, ya, wahai fulan, doakan pamanmu ini banyak dosa, kata Abu Hurairah. Dia meminta kepada anak-anak kecil yang dia sedang bermain-main di tengah-tengah anak kecil. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, doakan pamanmu ini banyak dosa. Nah, dan anak-anak kecil yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada orang-orang yang dia cintai, makbul doa. Nah, itu tingkat Abu Hurairah merasa dirinya banyak dosa. Bagaimana lagi dengan kita yang sudah hidup di akhir zaman, penuh banyak fitnah. Ya, mata sulit untuk dijaga, ya, perasaan hati sulit untuk dijaga, ya, amalan sulit untuk istiqamah, banyak kelalaian, maka banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis berikut tentang berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Hadis dari Abu Hurairah juga. Ya. Abu Hurairah memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila meninggal seorang hamba, akan terputus darinya amalan-amalannya, seluruh amalan-amalannya akan terputus, kecuali 3 yang tersisa, yang akan terus bersambung. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Ini hadis yang ma'ruf, yang kita tahu, sering kita dengar. Ya. Amalan yang akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal ada 3, di antaranya sedekah jariyah. Ya. Sedekah itu ada yang jariyah, ada yang tidak jariyah. Ada yang terus mengalir, ada yang tidak, ada yang terputus. Ya. Yang mengalir itu seperti seseorang bersedekah ke masjid untuk pembangunan masjid. Seperti seorang itu yang membangun masjid ataupun menggali sumur.
Yang sumurnya itu akhirnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk berwudu, untuk mandi dan keperluan lainnya. Atau wakaf tanah, sehingga tanah yang diwakafkan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wakaf tanah tersebut dibangun masjid, masjid tempat orang sholat, tempat orang ibadah. Atau tanah wakaf tersebut dibangun madrasah, dibangun sekolah tempat kaum muslimin belajar agama, dibangun pesantren, dibangun balai-balai pengajian, atau yang lainnya. Atau untuk tanah kuburan, untuk maslahat kaum muslimin, itu terus mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan tanah walaupun dia sudah meninggal. Dan ada bentuk sedekah tidak jariyah. Tidak jariyah, seperti seorang memberikan pakaian, memberikan makanan, pahalanya sampai situ saja, selesai dia makan, udah selesai. Tidak bersambung, dia hanya mendapatkan pahala kontan di situ, selesai. Kalau diberi pakaian, selama pakaian itu dia pakai, mengalir pahalanya. Ketika pakaian itu tidak dipakai lagi, atau sudah lapuk, selesai. Nah, tapi kalau ke masjid, terus mengalir. Bagaimana dengan masjid kalau direnovasi? Semasjidnya direnovasi, kita telah banyak sumbang ke situ, kaum muslim banyak sumbang. Kemudian masjid yang direnovasi, yang lama dirubuhkan. Maka para ulama membahas masalah ini, jariyahnya tidak terputus, tetap mengalir. Kenapa? Karena masjid yang baru tidaklah terbangun kecuali karena sebab ada masjid pertama. Dia berkait terus. Sehingga orang yang telah menjadi orang-orang pertama di dalam membangun masjid, dia orang yang merintis masjid tersebut. Tapi hari ini masjid itu harus dirubuhkan, direnovasi, dia tidak perlu bersedih. Karena sebab masjid itulah berkembang sehingga harus ada perluasan. Kalau tidak ada masjid itu, tidak ada orang yang sholat di situ dan memakmurkan masjid di situ, dan nggak akan perlu kayaknya untuk merenovasi, karena yang sudah ada pun nggak ramai. Tapi karena sebab masjid pertama dan banyaknya kaum muslimin, sehingga harus direnovasi dan harus dibesarkan, diperluas, maka yang orang-orang pertama, as-sabiqun al-awwalun, tetap mendapatkan pahalanya dan terus mengalir. Nah, selama dibangun di tempat itu, kecuali dirobohkan, bangun di tanah lain, itu habis sudah. Atau dirobohkan, dibangun tempat lain, tempat yang lama jadi mall, jadi tempat penginapan, jadi hotel, selesai. Tapi kalau pembangunannya tetap di situ, diperluas di tanah yang sama, maka orang-orang pertama tetap mendapatkan pahala jariyahnya. Nah, ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang seperti ini perlu kita kejar untuk mendapatkan jariyah. Tanah wakaf, bangun masjid, walaupun kita hanya nyumbang satu bata, walaupun kita hanya nyumbang satu sak semen. Nabi SAW bersabda, man bada masjidan, barang siapa yang membangun sebuah masjid, walau taib, apa lafaz hadisnya, walaupun hanya sebesar sarang burung kata. Sarang burung kata itu kecil, dia membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung kata. Kita katakanlah sarang burung yang paling besar itu semana sih? Sarang burung yang paling besar burung. Jadi sarang burung kata yang dia burung kecil. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Gara-gara dia ikut menyumbang dengan sedikit material untuk pembangunan masjid. Jadi tidak mesti dia harus membangun satu masjid utuh yang harus mengeluarkan biaya 500 juta, 1 miliar. Tidak. Sedikit dia sumbang, itu akan dicatat oleh Allah bahwasanya dia ikut membantu pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibangunkan untuknya istana. Dan istana itu yang kita perlu raih. Karena istana yang kita bangun hari ini dengan rumah kita, dengan sekian kamarnya, sekian kamar mandinya, dapurnya yang indah, garasinya yang luas, halaman yang luas, itu semua akan kita tinggal.
Yang tersisa itu apa yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kita panen. Ya. Maka bagi kaum muslimin yang punya kelebihan, yang punya harta banyak, maka ingat-ingatlah untuk mengisi ataupun mempersiapkan istana di akhirat. Jangan dia terluput ataupun lalai terus membangun rumah ya, di dunia, padahal itu semua akan dia tinggalkan dan akan dihuni, akan menjadi milik orang lain. Ya, ahli warisnya atau akan dijual nantinya, orang lain yang akan merasakannya. Maka siapa yang punya kemudahan untuk berinfak, infak sekarang. Ya, jadi kelezatan dunia dia dapat, kelezatan akhirat juga terus dia tabung. Dia akan mendapatkan kelezatan akhirat itu dengan cara dia bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Aisyah pernah membagi-bagi daging kambing. Ya, daging kambing. Disuruh bagi oleh Nabi SAW, semuanya dibagikan kecuali pundaknya. Ya. Tinggal bagian pundaknya, bagian atas tidak terbagikan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, telah dibagikan semuanya, ya, yang tersisa hanya ini. Ya. Tersisa hanya ini, tidak terbagikan. Kata Nabi SAW, tidak. Semuanya tersisa kecuali ini. Semuanya tersisa, tercatat menjadi tabungan di akhirat kecuali ini. Illa katifah, kecuali pundaknya. Ini enggak tercatat di akhirat. Kenapa? Enggak terbagikan. Aisyah mengatakan, ya, yang tersisa cuma ini. Yang lain sudah habis. Enggak. Yang lain itu enggak habis. Yang lain itu semua tersimpan di akhirat. Yang tidak tersimpan ini. Yang lainnya yang habis dibagikan semua masuk data tabungan akhirat. Yang ini yang tersisa tidak terbagikan, ini tidak tercatat. Ya. Maka kita hari ini, yang seberapapun yang kita infakkan, itulah yang masuk ke dalam data tabungan kita di akhirat. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tersisa di dunia, akan kita tinggalkan di dunia. Oleh karena oleh ikhwan dimuliakan oleh Allah, bersemangat untuk ya mencari amal-amal jariah agar bisa menolong kita nanti di akhirat. Begitu juga menyebarkan ilmu ya, dengan mendakwahi manusia atau menulis buku-buku yang bermanfaat ya, atau ada rekaman audio. Ketika kita sudah meninggal, rekaman itu masih ada, buku-buku itu masih ada, dibaca oleh kaum muslimin, dibeli oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh muslimin untuk mereka belajar, mengambil istifadah dari ceramah-ceramah kita terus mengalir. Apa yang mereka dapatkan dari ceramah-ceramah kita, dari buku-buku kita, dari tulisan-tulisan kita, mereka amalkan dan terus mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Sehingga orang yang paling banyak mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang bermanfaat siapa? Nabi SAW. Bayangkan berapa banyak pahala yang didapat oleh Nabi SAW yang beliau ajarkan ke sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Sampai pada hari ini semuanya tertransfer kepada Nabi SAW. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada ucapan manusia yang paling baik daripada seruan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat akan mengalir kepada dia. Begitu juga anak yang saleh, memohon kepada Allah anak yang saleh. Ya, agar punya anak, ajarkan dia agama agar dia mendoakan kita. Ya, yang belum punya anak, ya berikhtiar agar punya anak, menikah, cari pasangan agar dia menikah. Ketika dia sudah menikah belum juga punya anak, berdoa terus agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak. Kalau sudah menikah belum juga punya anak, maka manfaatkan anak-anak kaum muslimin, ajarkan anak-anak kaum muslimin. Ya, semoga kelak dia mendoakan kita, yang mengajarinya, dan itu juga masuk ke dalam waladan salih yad'u lahu, ya, anak secara umum yang mendoakan, ada punya kedekatan hubungan dengan kita, ingat kepada kita, maka doa-doanya akan memberikan manfaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini bermanfaat. Ada satu hadis lagi ya, dan penjelasan hadis ini juga belum selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.